Spesial, ibadah yang spesial karena tepat hari ini juga kita mau merayakan hari ulang tahun gereja kita yang keberapa? Ada yang tahu? Iya, 44 tahun. Tuhan Yesus boleh terus memberkati gereja kita. Campur tangan Tuhan, urapan Tuhan terus melingkupi setiap gereja tempat ini, bahkan jemaatnya boleh terus diberkati Tuhan Yesus. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Boleh sekali lagi lebih dahsyat? Amin. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur Tuhan. Untuk penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan. Bagi setiap kami. Bagi setiap jemaat-Mu tempat ini Tuhan. Bagi gereja-Mu tempat ini Tuhan. Bukan karena kuat gagah kami Tuhan. Tapi karena kami percaya Tuhan. Kami punya Allah yang dahsyat Tuhan. Kami punya Allah yang luar biasa Tuhan. Kini Tuhan kami mau naikkan pujian kami Tuhan. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Yesus kami puja Tuhan. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Engkau layak kami puja Tuhan. Ini pujian kami Tuhan. Yesus kami puja.
sembah Engkau Tuhan lebih baik Tuhan. Amin Tuhan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji ku di tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah. Katakan lebih lembut lagi. Sembah dan puji Tuhan. Sembah dan puji penuhi. Ini sembah kami Tuhan. Yes. Sembah dan puji. Ini pujian kami Tuhan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan. Sembah dan puji ku di tatamu. Engkau kami sembah Tuhan. Sembah dan puji ku di tatamu. Sembah dan puji ku di tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji. Sembah dan puji ku di tatamu. Sembah dan puji ku di tatamu. Sembah dan puji ku di tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Ini sembah kami Tuhan, ini pujian kami Tuhan. Kami mau nyatakan Tuhan, karena kami mengucap syukur Tuhan untuk kenaikan-Mu Tuhan ke surga Tuhan. Engkau telah percaya Tuhan, Engkau telah menyediakan tempat yang terbaik bagi kami Tuhan. Ini kami Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kau pimpin ibadah kami Tuhan. Biar ketika kami pulang Tuhan tidak sama dengan kami datang ya Bapa. Kami pulang membawa kemenangan dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Amin. Masih bangkit berdiri, kita mau katakan, kita mau bangkit, kita mau serukan nama Yesus. Amin.
kita mau rayakan hari kebangkitan untuk kenaikan Tuhan Yesus kita. Bagi Tuhan, sebelum saudara silakan duduk. Sebentar kita mau beri yang terbaik. Saya undang untuk hambanya yang untuk melayani persembahan. Bapa kami yang baik, Bapa yang kami sembah, kami puja di dalam nama Tuhan Yesus. Kini tiba saatnya Tuhan untuk kami memberi sebagian dari apa yang kami miliki Tuhan. Berkati Tuhan untuk setiap kami yang boleh memberikan persembahan kami pagi hari ini Tuhan. Biarlah persembahan kami ini Tuhan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Khususnya di kerajaan-Mu tempat ini, di gereja-Mu ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan, persembahan
kita boleh menerima kebenaran Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berterima kasih Tuhan. Di hari kenaikan-Mu ini Tuhan, Kau naik untuk kami Tuhan. Engkau tidak melihat berapa banyak pelanggaran kami Tuhan. Engkau tidak melihat berapa banyak kesalahan kami Tuhan. Engkau tidak melihat berapa banyak dosa kami Tuhan. Tapi satu hal yang kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang baik Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan, punya Allah seperti Engkau Tuhan. Haleluya Tuhan. Sejauh timur Tuhan,
ya Tuhan. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Kami percaya, kami mengaminkan pujian ini Tuhan. Tidak ada satu kesalahan kami yang tidak Engkau ampuni Tuhan. Tidak ada pelanggaran kami Tuhan. Tidak ada kesalahan kami Tuhan yang tidak Engkau hapus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Untuk setiap pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan, untuk setiap pengampunan-Mu Tuhan, untuk hari ini Tuhan Kau naik ke surga Tuhan. Bukan untuk saya Tuhan, tapi untuk setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Yes. Bentuk kami Tuhan, jadikan kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan, yang mau ikut Engkau Tuhan, yang mau taat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami terima kebenaran firman-Mu Tuhan. Kita mengangkat pujian ini sekali lagi, betapa besar Tuhan. Betapa besar kasih. Selanjutnya minta saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk firman Tuhan. Dengan rendah hati kami datang kepadamu pagi hari ini. Kami butuh akan pesan kebenaran firman-Mu, karena hanya pesan-Mu lah Tuhan yang menguatkan kami, yang memulihkan kami, memberikan kekuatan yang baru. Itu sebabnya urapilah hamba-Mu, urapilah kami sekalian, sehingga hari yang istimewa ini berkat-Mu mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Maka dengan penungkapan syukur kami siap untuk mendengarkan pesan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kecuali itu musik. Baik, selamat pagi, shalom. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Jadi sebetulnya tadi kalimatnya lebih tepat, marilah rayakan hari kenaikan Yesus. Dia naik gitu ya, dia ya. Khawatir nanti kalau yang dengar, loh ini kok ini Paskah atau kenaikan Tuhan Yesus gitu. Jadi hari kenaikan Tuhan Yesus. Nah, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, ada satu lagu jadul yang saya ingin ajak nyanyi. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Karena nanti ini mengarah kepada hari kenaikan Tuhan Yesus. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya Dia mimpinku. Hatiku tetap
kata kuncinya yang terakhir tadi. Apa tuh? Sampai nanti kembali ke rumah Bapa di surga. Pertanyaannya, kembali ke surga atau tetangga di surga? Itu sebabnya Yesus dia naik ke surga, dia menyediakan banyak tempat tinggal. Enggak sedikit loh. Baca Alkitab ya, Yesus menyediakan banyak tempat tinggal. Jangan pernah kita dibutakan secara doktrin pengajaran dari pengajaran lain. Surga hanya untuk 144.000 orang saja. Belum. 140 itu ajaran mana tuh? Pasti tahu ya. Baik, nah hari ini kita akan membaca dari Injil Lukas pasal 24. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca di rumah dengan komplit ayat 50 sampai 53. Kita akan baca ayatnya yang sudah ya, sudah ketemu ya? Udah ya, ayat 50 sampai 53 nanti di rumah kita baca ayat 52 saja. Demikian bunyi firman Tuhan. Saya baca dari terjemahan Alkitab Lama. Mereka semua sujud di hadapannya, lalu kembali ke Yerusalem dengan hati yang penuh kegembiraan. Amin. Kalau dari terjemahan yang baru, mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat, sudah bersuka cita pakai sangat. Kalau bahasa sekolah minggunya itu adalah happy ye. Menjadi sebuah pengkajian yang mendalam Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Tentu kalau yang rajin baca Alkitab pasti tahu di sini ada sesuatu yang berbeda. Kan kalimat yang mengatakan tadi, mereka sujud, siapa mereka di sini? Mereka di sini adalah murid-murid Tuhan Yesus. Kalau kita adalah murid Yesus, maka selalu ada pujian penyembahan. Pujian penyembahan tidak harus secara fisik, tangannya diangkat, nyanyi, enggak selalu, saudara. Tapi yang saya lihat di sini Bapak Ibu saudara, kalau Bapak Ibu saudara perhatikan secara teliti, ada perbedaan dari murid-murid saudara sekalian. Kalimat yang terakhir dikatakan sangat bersuka cita. Kenapa? Coba kita lihat ketika Yesus dalam perjalanan Via Dolorosa, semua murid-murid itu merasa sedih. Oh iya, pasti sedih karena gurunya itu dia akan disalib. Sampai kemudian Yesus tanda kutip wafat. Pemahaman wafat di sini bukan wafat atau meninggal dari sudut pandang manusia. Saya sering ulang, kalau kita ingin tahu tentang Allah, kita harus belajar dari kitab Allah. Ini Alkitab. Kalau kita mau tahu tentang Allah, belajar dari Allah sendiri. Dan Allah telah mengirimkan suratnya kepada kita, yaitu kitab yang kita kenal Alkitab, untuk kita baca. Inilah yang Tuhan kehendaki dari kita. Kalau mau tahu tentang Allah, belajar dari apa yang telah Allah tulis kepada kita. Dan Allah menulisnya memang tidak, sekali lagi, tidak secara langsung. Allah memakai para nabi, para raja, para rasul. Sekali lagi kalau rajin baca Alkitab, hanya satu kali Allah menulis dengan jarinya. Halo, di mana? Dalam peristiwa di Gunung Sinai ketika Allah memberikan 10 hukum Taurat, itu tulisan Allah sendiri. Alkitab bilang ditulis dengan jari Allah. Jelas sekali. Cuma sayang ketika kemudian 10 perintah Allah itu, karena Musa kan ketika terima itu kan asli tuh tulisan Allah tuh. Asli itu.
Tapi ketika kemudian Musa turun ke bawah ke Gunung Sinai, dilihat orang Israel bukannya menyembah Allah, menyembah patung anak lembu emas. Musa emosi, kemudian loh batu itu ya, ditulis lewat batu, itu jari itu kalau di filmnya itu, tapi enggak sedahsyat itu sebelumnya, lebih dahsyat kalau dilihat di film saudara. Loh batu saudara, di atas batu. Nah kemudian akhirnya Musa saking emosi dilemparkan itu. Dia lemparkan batu yang berisi tulisan dari jari Allah. Sayang ya, jadi nggak bisa lihat lagi kita. Dan kemudian ketika Yesus dia naik ke sorga di Bukit Zaitun, itu kalau yang ke sana ya, saya waktu ke sana itu ada apa istilahnya, prasasti gitu kali ya. Kaki bekas Yesus itu berdiri di situ ketika mau naik ke sorga, itu ada itu kayak dibikin semen begitu. Ketika saya foto ada tuh ya, tentu yang pernah ke Israel nih yang pernah tahu itu ya. Tadi pikir saya mau tayangkan cuma satu doang, saya pikir nggak usah lah gitu. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, ada hal yang berbeda ketika kemudian Yesus bangkit dari kematian. Mereka belum bersuka cita. Mereka masih tanda tanya, benar nggak sih ini guru saya ini bangkit? Sampai Thomas dia bilang begini, kalau jari saya ini belum saya cucukkan ke jari tangan guru gitu. Atau saya lihat lambung yang pernah dulu lambung guru itu ditombak gitu ya, ditusuk pakai tombak, saya mencucukkan pakai jari, saya nggak akan percaya. Tetapi justru dalam peristiwa kenaikan Tuhan Yesus, maka ayat ini mengatakan mereka pulang atau balik ke Yerusalem itu dengan sangat bersukacita. Apa pertanyaannya? Yang perlu kita kasih jawaban yang pertama. Saudara, mereka bersukacita karena apa saudara sekalian? Yang pertama mari kita melihat di sini ya. Kita kaji. Mereka bersukacita karena mereka punya pengharapan. Tadinya mereka ditinggal Yesus kan sedih ya, ketika kebangkitan pun meragukan. Tapi ketika Yesus naik ke surga, mereka sangat bersukacita karena apa? Mereka punya pengharapan akan masa depan. Karena mereka mengingat ketika Yesus mengatakan, aku pergi ke rumah Bapa di surga untuk apa? Menyediakan tempat bagimu. Yesus memang menyadari manusia mempunyai 3 kebutuhan dasar. Apa itu? Pangan, papan, dan sandang atau P2S. Mereka punya pengharapan akan masa depan bahwa sekalipun gurunya telah pulang ke sorga, karena sorga itu rumahnya. Kita kan kalau pergi kemana-mana pasti pulang ke rumah dong gitu ya. Waktu saya ke Makassar ada tugas ya harus pulang lagi ke rumah ke Jakarta. Ketika saya ada tugas di Jayapura ya balik lagi. Ketika di Ketarutung ya balik lagi. Ketika ke Malang atau paling kita juga sama, ketika kita sudah selesai kita harus pulang lagi ke sorga. Nah, mereka sangat bersukacita karena mereka punya pengharapan akan masa depan. Yang pertama, Tuhan sudah sediakan kalau kita ini meninggal, ada rumah kita yang kekal. Di mana? Di surga. Nama saudara sudah tercatat di surga? Cuma 1 orang. Jadilah sesuai dengan imanmu. Kan Yesus bilang, aku menyediakan tempat di surga. Dikit atau banyak? Banyak. Baca, nanti baca, ada surah ayatnya. Baca Yohanes pasal 14 ayat 1, 2, 3 dah. Di situ ayatnya dibaca di rumah. Murid-muridnya dia punya pengharapan akan masa depan, bahwa hidup yang fana ini harus
Balik kembali ke yang kekal di mana? Kalau nggak di sorga di mana? Tetangganya sorga. Kita sudah disediakan banyak tempat di sana, tapi tidak semua orang masuk sorga. Karena tadi lagu yang kita nyanyikan apa? Tiap langkahku, tiap langkahku, tiap langkahku. Masalahnya kita yang mengatur diri kita. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya membimbingku. Masalahnya kita yang mengatur diri kita. Kan Tuhan begini dong, saya maunya gini loh Tuhan. Jangan begitu dong, begini ini begitu tuh gitu ya kan lagi banyak. Mestinya kan begini Tuhan. Masa saya kerja di tempat yang begini, masa saya gajinya segini Tuhan. Masa rumah saya kayak begini Tuhan. Kita yang lebih ngatur diri kita. Kenapa saya kok orang-orang kulitnya putih, saya kok hitam legam, aduh Tuhan, mestinya nggak begini Tuhan. Ya kalau nggak ya putih manis kayak atau hitam manis gitu ya. Kita lebih sering mengatur diri kita. Kalau kita mau kembali pulang ke surga nanti dalam kekekalan, kita mau diatur oleh Tuhan, itu kuncinya. Makanya Tuhan bilang mengucap syukurlah dalam berjaga-jaga dan berdoa itu. Nah, murid-murid punya pengharapan akan masa depan, saudara. Karena mereka meyakini sekarang punya iman teguh bahwa gurunya itu menyadari, memahami manusia punya 3 kebutuhan dasar. Papan. Yang kedua, pangan. Makanya Tuhan bilang apa? Lihatlah burung-burung di Bapak memelihara, terlebih kamu. Diakhiri dengan ayat yang begini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah beserta dengan kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan kepadamu. Di mana tuh ayatnya? Matius pasal 6 ayat 33. Kalau yang baca pasti tahulah itu. Carilah dulu kerajaan Allah beserta dan kebenarannya. Itu dalam, artinya carilah dulu kerajaan Allah beserta dan kebenarannya. Kebenaran itu siapa? Beserta dengan Yesusnya. Jangan cari kerajaan Allah sesuai dengan kehendak kita. Seringkali kita mencari Tuhan itu dengan sesuai dengan selera kita. Gitu loh. Kalau saya di gereja manapun yang penting ada Tuhan, mau kapasitas ratusan ribu, mau kapasitas puluhan. Kalau ada Tuhan, di situ ada hari Tuhan. Di situ ada pemulihan dan di situ ada berkat Tuhan. Jadi enggak usah pilih-pilih cari gereja, saudara. Nanti akhirnya dia mentok ke dalam tata tertib gereja itu. Gitu ya. Satu saat pasti jemaat membutuhkan gereja. Kalau dia bukan anggota gereja, dia enggak akan dilayani. Kecuali gereja yang abal-abal. Asal mau aja gitu. Yang penting duit. Kan sekarang banyak gereja gitu ya. Mau dibaptis boleh, bayar akte baptisnya. Mau nikah boleh, bayar akte nikahnya. Kalau kita kan gereja kita nggak pernah, karena apa? Kita punya sistem keanggotaan itu, apapun yang mereka terima itu free. Kalau kita melihat saudara sekalian, yang kedua soal pangan, Tuhan bilang, Bapa di sorga memelihara hidupmu, burung udara dipelihara, bunga bakung di padang juga. Tapi ini ayat terakhirnya, cari dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya dengan cara yang benar. Cara yang benar itu sesuai dengan Alkitab. Jadi sesuai dengan bagaimana kita mau hidupnya ini dipimpin oleh Allah. Jangan kita yang ngatur gitu loh. Ini kesalahan manusia yang paling fatal, saudara sekalian. Nah, yang pertama tadi mereka punya pengharapan dan mereka punya untuk masa depan, saudara. Kemudian saudara sekalian yang kedua, di sini mereka sangat berbahagia karena apa? Yang terakhir nih ya. Setiap ucapan gurunya itu, yaitu Yesus Kristus, itu selalu menjadi kenyataan iya dan amin. Jadi di sini mereka mulai meyakini dengan full gospel, seinjil penuh, pokoknya totalitas, pokoknya kalau suara lah
Mereka percaya. Pokoknya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, oleh pesan dari gurunya, itu selalu iya dan amin menjadi kenyataan. Contoh misalnya, ketika Simon Petrus mau menyangkal gurunya, Yesus bilang apa? Saya melihat ayat yang sangat cukup dalam begini. Simon, Simon, lihat iblis telah menampi kamu. Dia bilang sama Petrus nih, Simon, Simon, lihat iblis telah menampi kamu. Artinya begini, kalau engkau enggak hati-hati Petrus, engkau bukan lagi Petrus, engkau kembali ke Simon, kepada kehidupan lamamu sebelum kau bertobat. Sehingga mengingatkan, terus kalau lu enggak waspada, enggak doa, lu enggak lagi punya kekuatan, bukan lagi batu karang Petrus, engkau akan menjadi Simon. Makanya Yesus singkat dengan kalimat Simon, Simon, lihat iblis. Iblis itu berusaha menjatuhkan engkau supaya engkau jatuh. Dan kalimat berikutnya yang menguatkan kita, Yesus bilang gini, tetapi aku telah berdoa untukmu. Ini harus digarisbawahi saudara sekalian. Kenapa? Setiap apapun yang kita alami, menyadari bahwa iblis kuasa kegelapan, dia bisa pakai orang-orang yang ada di sekitar kita untuk menjatuhkan kita. Harus waspada. Lebih mengimani kalimat berikutnya, tapi aku telah berdoa untuk kamu. Dahsyat ya, Tuhan aja berdoa untuk kita loh saudara. Ada ayatnya? Ada. Kalau yang rajin baca pasti ada. Itu sebabnya ini seharusnya juga menjadi respon kita. Harus meyakini bahwa setiap kalimat kata firman Tuhan itu pasti menjadi kenyataan. Sayang ketika di Taman Getsemani, Tuhan sudah kasih, katakanlah wanti-wanti, Simon, sampai Simon 2 kali, istilah gini, jangan sampai 3 kali ngapa gue ngomong gitu. Iblis itu menampi kamu supaya kamu jatuh, tapi aku berdoa. Ketika dia masuk Getsemani, Yesus ulangi lagi, berjaga-jaga dan berdoalah ya supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ingat ya, pencobaan itu bukan dari Tuhan. Pencobaan sifatnya negatif, menjatuhkan. Tapi kalau ujian sifatnya positif. Makanya kalau pelajar mahasiswa mereka menghadapi ulangan biasanya apa? Ujian tengah semester. Kan nggak ada pencobaan tengah semester. Nggak ada kan di sini ya? Ya Darel? Ya nggak ada ya Audi? Siapa lagi yang SMP SMA? Kan nggak ada. Besok kalian akan menghadapi pencobaan tengah semester. Kan nggak ada kan? Ujian tengah semester. Diuji sifatnya positif. Menguasai nggak materi yang diberikan? Kalau kita diuji oleh Tuhan, Tuhan ingin melihat kita menguasai nggak materi-materinya, menguasai nggak pesan-pesan Tuhan. Itu aja. Kembali ke Alkitab. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sayang ketika di Taman Getsemani diulang lagi. Hatiku, aduh sangat sedih. Berjaga-jaga dan berdoalah ya supaya jangan terlalu pencobaan. Roh kita ini nurut karena roh ini berasal dari Allah, nurut, tapi daging kita ini lemah. Sayang, Petrus, Yakobus, Yohanes, mereka berpacu dalam, udah capek ngantuk saudara seharian sampai tengah malam. Dan benar akhirnya mereka kena pencobaan. Petrus yang pernah bilang, sekalipun semuanya meninggalkan engkau guru, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ketika prajurit Romawi datang sama Yudas, mereka lari saudara. Satu lagi contohnya siapa? Yudas. Tuhan pernah ingatkan Yudas enggak? Pernah saudara. Yudas sayang dia mengabaikan. Dan akhirnya menjadi sebuah kenyataan. Yudas akhirnya mengkhianati. Kalau Simon Petrus menyangkal. Ketika Yesus lagi diadili di pengadilan, ada anak Yud kemudian bilang sama Simon Petrus, Om kan muridnya
guru itu kan, oh enggak, saya nggak kenal 3 kali. Yudas juga sama, dia mengkhianati. Perhatikan Bapak Ibu, setiap dia yang diucapkan itu selalu menjadi kenyataan. Terakhir, kebangkitannya dikasih tahu enggak? Dikasih tahu. Aku akan mati tapi pada hari ketiga aku akan bangkit dari kematian. Sayangnya pada waktu itu murid-muridnya enggak. Tahu dari mana? Ketika Yesus bangkit mereka juga masih ragu-ragu. Apa iya Petrus saja dia lari pertama kali. Benar enggak sih? Minimal dia punya konsep humanismenya, kemanusiaan dari sudut pandang kemanusiaan dia. Saya datang di kuburan, di situ ada Tuhan Yesus bilang, "Halo Petrus, saya udah bangkit. Dadah," gitu ya istilahnya. Kok enggak ada? Kita seringkali Bapak Ibu di dalam menghadapi persoalan hidup, untuk mendapat jawaban dari Tuhan kita hanya memakai secara pikiran kita sendiri. Kan Tuhan mestinya kalau saya masalahnya begini, jawabannya begini. Nah, ini lagi butuh duit kan mestinya ada kesempatan Tuhan. Enggak apa-apalah, sedikit. Ini kan jalan Tuhan. Waduh, dia pakai istilah jalan Tuhan padahal bukan jalan Tuhan. Hantu itu jalannya dibalik. Tuhan kan dibalik hantu. Kita seringkali mengatur diri kita. Nah, menjadi pertanyaan sebelum kita akan tutup di dalam doa. Setiap kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus, setidaknya kita perlu introspeksi, kita mau diatur Tuhan atau kita yang ngatur Tuhan. Tuhan bilang katanya, sebelum Yesus naik ke surga, di situ dikatakan kalau nanti saudara baca tuh ya ayat 50, Yesus mengangkat tangannya kemudian memberkati mereka. Artinya apa? Kita tutup dengan ayat ini. Yesus tahu bahwa selama di dunia manusia membutuhkan papan, pangan, sandang. Makanya Tuhan memberkati. Berkatnya double, berkat secara jasmani yang ada di dunia ini. Yang lebih esensinya adalah nanti untuk berkat rohani, menyediakan tempat. Nah, kita mengimani 2 ini aja enggak? Selama kita hidup, enggak usah khawatir. Tuhan akan pelihara hidupmu. Amin. Dia sudah memberikan apa? Memberikan secara jelas tangannya ini untuk memberkati. Itu yang membuat murid sangat bersuka cita. Sekarang saya enggak meragukan lagi bahwa penyertaan Tuhan itu dia ada, sekalipun secara fisik Tuhan sekarang sudah ada di surga. Nanti minggu pertama bulan Juni, minggu pertama Juni kita akan merayakan hari pencurahan Roh Kudus. Artinya Roh Allah dicurahkan supaya kita tuh mendapatkan senantiasa kekuatan yang baru. Bahwa Yesus selalu ada beserta dengan kita. Sekalipun secara fisik kita enggak melihat, tapi mengimani dan mengamini. Sekalipun Yesus di surga, dia dekat di kita. Immanuel. Dari kata Immanuel, dari kata apa? Imanen, Allah yang dekat dengan kita. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan mempraktekannya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan satu pujian. Percaya bukan karena melihat. Kekuatan di hidup, sebab aku percaya. Kekuatan di hidup, amin. Ku dapat di dalam-Mu, Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil
kekuatan di hidupku. Kekuatan. Amin. Ku dapat di dalam-Mu, Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada. Sebab aku percaya, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu. Inilah pesan yang terakhir dari Tuhan sebelum kita akan masuk dalam doa. Percayalah bahwa setiap firman-Nya selalu digenapi. Dia tidak pernah merubah firman-Nya itu. Kita yang sering merubah dan kita tidak mau diatur. Itu kuncinya sebetulnya. Hari ini setelah kita pulang, mari kita rubah cara hidup kita. Kita mau diatur oleh Tuhan. Kita mau percaya, sekalipun kita tidak melihat saudara, bahwa janjinya itu pasti digenapi. Apapun masalah saudara, imani Dia ada bersama saudara. Dia siap untuk selalu menolong saudara. Nyanyikan lagu ini sekali lagi. Kita akan masuk dalam doa. Kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu, Kau teguhkan hatiku. Amin. Tiada yang mustahil bagimu, sebab aku percaya. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh dari dasar hatimu yang paling dalam. Engkau percaya bahwa Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Namun karena firman-Mu tiada pernah. Sebab aku percaya. Amin. Bukan karena selalu digenapi. Ku percaya, tiada pernah berubah. Tiada pernah berubah. Katakan tidak pernah berubah. Tiada pernah. Teguhkan iman kami. Engkau tidak pernah berubah firman-Mu. Selalu Engkau genapi dalam hidup kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya
sekalipun mata jasmani kami secara fisik tidak melihat Engkau. Kami percaya setiap firman-Mu itu selalu digenapi, dan bagimu tidak ada yang mustahil. Yang membuat mustahil karena kami yang sering atur Engkau. Ampuni dosa kami, ampuni kesalahan kami, dan hari ini kami bertekad biar Tuhan yang mengatur hidup kami. Karena satu kali kelak kami akan bersama Engkau dalam kerajaan surga yang mulia. Sekalipun Kau masih izinkan kami hidup di dunia ini, Engkau ada beserta kami. Engkau bersama kami karena Engkau Immanuel, Allah yang beserta kami. Terpujilah nama-Mu, maka dengan penungkapan syukur kami terima pesan kebenaran-Mu ini. Haleluya, haleluya. Yang sudah diberkati oleh suara Tuhan, pesan Tuhan hari ini, sama-sama kita berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan memberkati. Untuk berikutnya saya serahkan kepada Ibu Angga. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Masih ada sukacita pagi hari ini. Saya mau sapa Bapak Ibu Saudara kembali ya. Shalom, shalom. Amin, puji nama Tuhan. Ada banyak alasan bagi kita untuk boleh bersukacita. Seperti pada pagi hari ini kita boleh merayakan hari kenaikan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Dan juga pada pagi hari ini kita juga boleh merayakan hari jadi gereja kita ini, GBI Rawajaya yang ke-44 tahun. Seperti kita ketahui bahwa gereja kita ini berdiri pada tahun 1978 oleh Bapak Pendeta kita yang dipakai secara luar biasa, Bapak Pendeta Lewi Miharja sebagai generasi pertama, dan kemudian dilanjutkan oleh Bapak Pendeta Petrus Rogowo sebagai generasi kedua, yaitu gembala kita di tempat ini. Kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Doa kita supaya Tuhan bisa memakai gereja ini lebih lagi. Umur 44 tahun kalau bagi orang di luar sana, umur kepala 4 itu umur yang dewasa, menuju semakin dewasa. Sampai ada orang yang mengarang buku Life Begins at 40. Kenapa? Karena orang-orang di luar sana berpikir umur 40 tahun itu adalah umur di mana seorang menjadi semakin dewasa dalam berpikir dalam segala hal. Biar pagi hari ini kita boleh berdoa supaya gereja kita ini semakin dipakai oleh Tuhan, semakin diberkati dan boleh menjadi berkat bagi sekeliling kita. Juga bukan hanya gerejanya saja, tapi juga jemaat-jemaat yang berada di tempat ini boleh Tuhan pakai. Tuhan jadikan kita semakin bertumbuh di tempat ini, dan kita boleh semakin dewasa dimanapun Tuhan tempatkan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin, puji nama Tuhan. Nah, pagi hari ini saya mau kasih satu pertanyaan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian nih. Bagi yang nanti bisa menjawab, kita mau kasih kenang-kenangan ya. Nanti yang bagi bisa menjawab, silakan boleh maju ke depan dulu baru menjawab, bukan menjawab di tempat duduk ya. Jadi nanti bagi yang bisa menjawab pertanyaan ini silakan maju ke depan. Nanti akan setelah ibadah kita akan kasih kenang-kenangan untuk Bapak Ibu Saudara. Oke, Bapak Ibu siap? Gereja kita tadi seperti saya sudah infokan bahwa didirikan oleh Bapak Pendeta Lewi Miharja. Oh iya, maaf sebelumnya, pertanyaan ini tidak berlaku bagi keluarga dekat, keluarga besar Bapak Lewi Miharja ya.
Jadi memang hanya untuk jemaat-jemaat di luar dari keluarga besar Bapak Lewi Miharja. Siapa yang tahu hari kelahiran Bapak Lewi Miharja? Tanggal, bulan, dan tahun. Ayo Bapak Ibu Saudara, bagi yang sudah tahu silakan maju ke depan dan boleh menjawab. Iya, silakan Bapak Loris. Iya, Bapak Loris. Tahunnya Pak? Tanggal 15 Agustus, tahunnya belum tahu. Ada lagi mungkin yang bisa melengkapi? Ya. 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 Ya, betul Pak. Iya. Oke, silakan duduk Bapak. Ada lagi yang mungkin yang bisa melengkapi tahunnya. Tadi sudah disebutkan Bapak Rohis, tanggal 15 Agustus tahun. Ayo mungkin ada yang bisa melengkapi? Dicoba dulu mungkin? Oh iya. Tepatnya kurang lengkap ya Pak ya. Ada lagi mungkin yang mau melengkapi? Tanggal, bulan, dan tahun. Iya. Tahunnya 1900 sekian. Ayo mungkin Ibu Tina. Ya, maju dulu. Tapi kalau misalkan salah, silahkan nyanyi dan joget. Iya, silahkan. 15 Agustus. Kurang tepat. Sedikit sekali. Ayo Bu Tina. Silakan maju dan joget dulu, bernyanyi. Sesuai deal di awal tadi. Kurang tepat sedikit lagi. 15 Agustus 1900 sekian. Oke, 15 Agustus 1933. Sedikit lagi. Oke, kita mau nyanyikan lagu panjang umurnya untuk gereja kita. Kita mau nyanyikan 2 kali pujian ini. Panjang umurnya Tuhan berkati. Kita akan melakukan prosesi penyalaan lilin. Mungkin boleh disiapkan. Oke, saya undang dengan hormat kepada Bapak dan Ibu Gembala, boleh maju ke depan untuk prosesi penyalaan lilin.
Bersama-sama mungkin ya Pak. Oke, kita mau tiup lilinnya bersama-sama Bapak Gembala dan Ibu Gembala sebagai perwakilan dari Gereja GBI Barawajaya. Mungkin Bapak dan Ibu Gembala boleh siap-siap untuk boleh sebentar membuka masker. Ya, kita mau hitung 1 sampai 3 ya, untuk boleh meniup lilin. Oke, 1, 2, 3. Kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Sementara Bapak dan Ibu Gembala boleh masih tetap berdiri di depan, saya undang dengan hormat Ibu Rina Bram untuk boleh maju ke depan untuk berdoa bagi gereja kita di tempat ini. Amin. Terima kasih kepada kepada Ibu Bram. Silakan duduk kembali. Untuk prosesi pemotongan kue dilakukan oleh Bapak dan Ibu Gembala dan penyerahan secara simbolik oleh kepada Bapak Nathanael. Kepada Bapak Nathanael boleh kami persilakan untuk boleh maju ke depan.
Ayo kita beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala, boleh silahkan duduk kembali. Oke, waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak PDM Ateng Kasnadi. Iya, jadi Dirgahayu GB Rawajaya yang ke-44 ya. Ya, pada pagi hari ini kita bersyukur ya oleh karena anugerah Tuhan. Kita boleh bisa sampai di tahun ke-44 kita bergereja di tempat ini, saudaraku ya. Mari selagi masih ada waktu ya Tuhan sudah berikan kita untuk beribadah. Mari kita pergunakan kesempatan ini ya. Ini karena anugerah Tuhan, saudaraku ya. Kita bersyukur kita sudah sampai di tahun ke-44. Dan kita berdoa supaya Tuhan juga senantiasa memakai ya pelayanan Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini ya, kita dukung terus ya saudaraku ya, apapun yang beliau kerjakan saudaraku ya, supaya gereja kita ini boleh semakin bertumbuh, gereja kita boleh menjadi berdampak, kita boleh jadi jemaat yang bertumbuh ya dan menjadi berkat saudaraku ya. Bersyukur juga pagi ini kita bisa merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Waktu jemaat pada pagi hari ini untuk ibadah besok kita akan tetap seperti biasa. Kita akan ibadah 2 kali dan nanti jadwal jemaat yang akan beribadah itu nanti akan di-share di grup GB Rawajaya. Dan saya juga mendengar ada beberapa jemaat yang mulai juga mau mengajak teman, saudara atau yang lainnya beribadah di tempat ini. Itu boleh saja, tapi dengan syarat harus sudah divaksin saudaraku ya. Atau kalau mungkin komorbid ya sehat ya. Jadi itu bisa saudaraku nanti menghubungi saya terlebih dahulu ya. Kita bersyukur ya bahwa Tuhan sudah mengirimkan banyak jiwa-jiwa di tempat ini. Mari kita mau bersama-sama kita bertumbuh di tempat ini bersama-sama saudaraku ya. Dan ibadah kita juga akan tetap terus ya sesuai dengan protokol kesehatan. Ya walaupun pemerintah ya sudah mulai melonggarkan pakai masker, tapi karena kita di ruang tertutup kita akan tetap pakai masker ibadahnya saudaraku ya. Kita jaga kesehatan kita terus saudaraku ya. Kemudian kita juga dukung doa terus buat jemaat-jemaat yang sedang mengalami pergumulan saudaraku ya. Iya, saya rasa itu saja waktu jemaatnya pada pagi hari ini. Kita tutup ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu Saudaraku kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita angkat pujian sebab Kau besar. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada sepertinya, tiada sepertinya. Kau besar, perbuatanmu ajaib, sepertinya, tiada kami aminkan pujian ini ya Bapa, bahwa tiada Allah seperti Engkau Tuhan. Kasih-Mu, kuasa-Mu Tuhan Kau nyatakan di tempat ini Tuhan. Perjalanan kami beribadah 44 tahun selama ini Tuhan. Kami boleh eksis, kami boleh ada ya Bapa, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Karena pimpinan-Mu ya Bapa. Kau memakai gembala kami Tuhan di tempat ini, Ibu Gembala bersama dengan keluarga Tuhan. Kami yakin Tuhan karena Engkau yang turut campur tangan ya Bapa. Memakai
Kami semua Tuhan, staf dan jemaat di tempat ini Bapa, itu semua karena campur tangan-Mu Tuhan, karena kekuatan yang dari Engkau Tuhan, sehingga Tuhan kami boleh tetap ada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, tahun-tahun datang juga Engkau akan yang memimpin dan menyertai kami ya Bapa. Berkati khususnya Tuhan untuk Bapak Gembala dan Ibu Gembala dan keluarga ya Bapa. Kami yakin Tuhan, Engkau akan senantiasa mencurahkan berkat-Nya Tuhan buat kehidupan keluarga mereka ya Bapa. Berkati juga Tuhan dengan perlindungan Tuhan, kekuatan, kesehatan yang ekstra Tuhan buat Bapak dan Ibu Gembala kami di tempat ini ya Bapa. Dan biarlah Tuhan Kau mampukan kami juga Tuhan sebagai jemaat Tuhan, terus kami bisa bertumbuh Tuhan melalui ibadah-ibadah yang kami lakukan di tempat sini ya Bapa. Terlebih Tuhan, iman kami Tuhan juga Tuhan boleh senantiasa dikuatkan Tuhan, sehingga Tuhan kami tetap percaya Tuhan sampai akhir hidup kami Tuhan, kami boleh berjumpa dengan Engkau ya Bapa, sesuai dengan firman-Mu Tuhan yang kami sudah dengarkan pada pagi hari ini. Kau naik ke surga karena Engkau menyediakan tempat bagi kami ya Allah. Oleh karena itu Tuhan, mari biarlah Tuhan dengan kekuatan yang dari Engkau Tuhan memampukan kami Tuhan untuk kami bisa menjaga iman kami ya Bapa. Kesempatan-kesempatan ibadah yang Kau berikan kami di tempat ini Bapa, mari untuk kami tidak lewatkan ya Bapa, tetapi kami pergunakan Tuhan dengan sebaik-baiknya ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada pagi hari, berkat double porsi ya Bapa untuk firman-Mu, dan juga Tuhan untuk ibadah ucapan syukur kami pada pagi hari ini ya Bapa. Oleh karena itu Tuhan, mari biar Engkau berkati buat hamba-Mu yang sudah melayani ibadah pada pagi hari ini, untuk Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, untuk WL, untuk singer, tim musik Tuhan, petugas LCD, petugas kolektan ya Bapa, tim tamu Tuhan. Kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang akan memberkati kehidupan mereka ya Bapa. Terlebih Tuhan, memberikan roh yang menyala-nyala, kekuatan, pengurapan Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan, mereka yang lakukan Tuhan, semua Tuhan berkenan di hadapan-Mu dan memberkati Tuhan banyak jiwa-jiwa ya Bapa. Juga Tuhan, pada pagi hari ini kami mendukung doa juga ya Bapa, buat saudara kami yang sedang mengalami pergumulan ya Bapa, yang sakit Tuhan, kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh biru-biru-Mu Tuhan, Kau telah menyembuhkan mereka ya Bapa, yang sedang susah, yang sedang kekurangan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau juga akan mencukupi Tuhan segala keperluan hidup mereka ya Bapa. Yang sedang mencari pekerjaan, kami percaya juga Tuhan akan bukakan jalan Tuhan, memberikan pekerjaan yang sesuai dengan rencana-Mu dalam hidupnya ya Bapa. Buat orang tua kami yang sudah lanjut usia Tuhan, kami juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang akan memberikan kekuatan, kesehatan Tuhan buat orang tua kami yang sudah berusia emas ini ya Bapa. Terlebih kami percaya Tuhan juga akan senantiasa menjaga Tuhan dan melindungi setiap langkah mereka Tuhan. Juga Tuhan buat anak-anak kami, dan juga kami berdoa Tuhan untuk mereka. Kami percaya Tuhan juga akan menjaga setiap langkah mereka ya Bapa, menjadikan mereka anak-anak yang takut akan Engkau Tuhan, menjadi anak-anak yang dengar-dengaran Tuhan kepada orang tua mereka ya Bapa. Kami percaya Tuhan juga akan berkati mereka ya Bapa, kehidupan mereka Tuhan, sehingga kelak mereka menjadi anak-anak yang bukan saja sukses Tuhan, tetapi menjadi anak-anak yang selalu hidup Tuhan di dalam Engkau, menjadi anak-anak yang selalu Tuhan mengandalkan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat bangsa dan negara kami juga. Terus kami dukung di dalam doa Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau akan senantiasa menjaga dan melindungi negara kami ini Tuhan, sehingga proses pembangunan yang selalu digalakan Tuhan, baik pembangunan secara jasmani dan juga Tuhan spiritual Tuhan, Tuhan akan menolong Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, sehingga bangsa negara kami ini Tuhan boleh senantiasa Tuhan yang akan menjaga dan melindunginya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga Tuhan buat kami berdoa Tuhan buat seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan
yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Berkati buat mereka yang sudah memberikan persembahan Tuhan dan juga memberikan perpuluhan korban pembangunan Tuhan. Kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya Tuhan, Tuhan juga akan mengembalikan Tuhan segala berkat-berkat Tuhan yang mereka sudah mereka berikan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan akhirnya Tuhan, pada pagi hari ini kami menyerahkan juga Tuhan seluruh jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Memberkati Tuhan segala usaha mereka, pekerjaan mereka, rumah tangga mereka Tuhan. Apapun Tuhan yang mereka kerjakan bersama dengan Engkau Tuhan, kami percaya Tuhan akan buat berhasil. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya kami tutup ibadah kami pada pagi hari ini dengan penuh ungkapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat kedua tangan kita dengan iman untuk menerima berkat dari surga. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, diberkatilah engkau ketika engkau masuk ke rumahmu, sehingga rumahmu dan rumah tanggamu aman dalam perlindungan Tuhan. Diberkatilah engkau kemanapun kau pergi, sehingga Tuhan menjadikan perjalananmu berhasil, beruntung karena Immanuel, Allah beserta dengan engkau. Dan kini pulanglah dengan damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, urapan dan persaudaraan Roh Kudus menyertai kita pagi ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima Bapa, terima kasih.